Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, arak-arakan kemenangan Timnas U22, Garuda Muda banjir tawaran abroad, Exco PSSI bocorkan venue Timnas Indonesia versus Argentina. Saksikan berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Arak-arakan Timnas Indonesia U22 di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Warga dan pendukung tampak begitu antusias. Para pendukung menyaksikan langsung iring-iringan Timnas Indonesia U22 datang bersama anggota keluarganya. Tak hanya itu, terlihat juga beberapa karangan bunga yang memberikan ucapan selamat kepada Garuda Muda. Selain itu, terlihat juga rombongan dari beberapa sekolah maupun grup marching band yang turut menyaksikan langsung skuad besutan dari Indra Syafri tersebut. Kontingen Indonesia sendiri melakukan arak-arakan di sekitar Jakarta menggunakan bus bandros atau Bandung Tour on Bus atau ANCAL, Unforgettable City Tour at Lovable City. Pada pesta arak-arakan Timnas Indonesia U22, kondisi di Bundaran Hotel Indonesia atau HI, Jakarta nampak sibuk dengan berbagai kemeriahannya. Terdapat sebuah panggung hiburan dan beragam karangan bunga. Selain itu terdapat band kotak yang terus bernyanyi menunggu kedatangan Garuda Muda. Sontak para supporter yang hadir nampak seperti dimanjakan dengan adanya suguhan lagu dari band tersebut. Tak hanya itu, di setiap sudut kawasan Bundaran HI nampak karangan bunga berjajar membentang dari ujung ke ujung, di mana karangan bunga itu berisi apresiasi supporter atas keberhasilan yang telah ditorehkan. Timnas Indonesia U22 melakukan pawai keliling Jakarta merayakan gelar juara cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Dimulai dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian arak-arakan tersebut berlanjut ke Hotel Le Maridin di Jalan Jenderal Sudirman. Setelah menyambangi titik itu, pawai berlanjut ke Stasiun Dukuh Atas dan kemudian mengitari Bundaran HI. Pawai kemudian berakhir di depan gate VIP Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK atau Patung Panahan, di mana seremoni pun berlangsung pada saat pawai berhenti di tempat terakhir. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah menyiapkan bonus untuk Timnas U22 Indonesia dan para peraih medali emas, perak, dan perunggu di SEA Games 2023 ini. Tak tanggung-tanggung, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 275 miliar rupiah dari anggaran yang sudah disiapkan pemerintah dari APBN. Tak hanya bicara soal bonus, Sri Mulyani juga mengungkapkan kebahagiaannya untuk Timnas Indonesia U22. Menurutnya, perjuangan tim asuhan Indra Syafri ini sangat bagus. Sementara itu, Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan sebanyak 276 medali dari SEA Games 2023 dan finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan total 87 medali emas, 80 perak, dan 109 medali perunggu. Tim Merah Putih mendapatkan sambutan meriah dari para pecinta sepak bola tanah air sebagai bentuk apresiasi telah berjuang membawa pulang medali emas setelah 3 dekade tak merasakannya. Tak sedikit pihak yang angkat topi untuk perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dalam hal ini, manajer Timnas Indonesia Sumarji pun memaklumi hal tersebut. Namun Sumarji menekankan agar Witan Sulaiman dan kawan-kawan cukup sepekan saja dalam merayakan keberhasilan ini, kemudian para pemain akan dikembalikan ke klub masing-masing. Dia juga meninggalkan pesan untuk para pemain agar tidak merasa cepat puas. Sumarji pun meminta agar skuad Garuda Muda tetap merendah seperti ilmu padi. Timnas Indonesia U22 baru kembali dari Kamboja seusai meraih medali emas SEA Games. Namun setelah tiba di Indonesia, para pemain Garuda Muda tak bisa bersantai lama-lama. Selain pawai merayakan keberhasilan Garuda Muda meraih juara, tim asuhan Indra Syafri ternyata telah memiliki agenda untuk menjalani pertandingan persahabatan, yakni dengan klub asal Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors, yang mana bakal datang ke Indonesia dan menjalani pertandingan persahabatan melawan Persis Solo dan Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Mereka dijadwalkan akan menjadi lawan pada 17 Juni mendatang. Ini akan menjadi pertandingan persahabatan sekaligus sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 dan ASEAN Games 2023. Beckham Putra jadi sosok penting di Timnas Indonesia U22 Indonesia saat SEA Games Kamboja kemarin. Bersama skuad Garuda Muda, dia hanya absen satu laga yakni saat melawan Vietnam.
Dari 5 penampilan pemain asal Persib Bandung ini sukses menyumbangkan 2 buah gol, termasuk 1 gol saat timnas Indonesia berpesta ke gawang Thailand di final kemarin. Dalam hal ini, Bunda Beckham putra Yuyun Zauhariah menegaskan bahwa anaknya sempat mendapatkan tawaran dari tim Eropa. Namun Persib Bandung selaku klub Beckham putra belum memberikan izin untuk pemain berusia 21 tahun itu melanjutkan karir ke luar negeri. Sang ibunda pun berharap pasca SEA Games ini akan ada tawaran lagi yang menghampiri putranya Beckham putra. Keberhasilan timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja tidak lepas dari perubahan ekstrim yang dilakukan Sintayong, yakni bak memotong satu generasi. Dan memang tak bisa dipungkiri, beberapa tulang punggung timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 adalah hasil orbitan dari Sintayong, yakni tatkala melatih timnas senior di Piala AFF 2020. Sebut saja Pratama Arhan, sewaktu Piala AFF 2020 itu Arhan masih berusia 19 tahun. Awalnya ia adalah anggota timnas U19, namun Sintayong mempromosikannya ke timnas senior. Keputusan Sin pun terbukti manjur. Sejak saat itu Arhan tidak tergantikan di pos bek sayap kiri timnas, baik di timnas senior dan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 kemarin. Kemudian Alfeandra Dewangga, dia pun menjadi pilar kepercayaan Sintayong baik sebagai bek maupun gelandang, padahal saat itu masih berusia 20 tahun. Sampai akhirnya pemain PSIS Semarang ini tetap menjadi andalan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Lalu Hernando Ari, yang menjadi satu dari 3 pemain termuda di timnas senior di Piala AFF 2020 bersama Ramai Rumakik dan Elkan Bagot, di mana ketiganya masih berumur 19 tahun ketika itu. Dan setelahnya, karirnya pun menanjak dengan cepat. Dia menjelma sebagai kiper utama Persebaya Surabaya. Hernando juga menjadi penjaga gawang inti di SEA Games 2021 dan 2023. Kemudian ada nama Rizky Ridho yang sudah lebih dulu merasakan tangan besi Sintayong di timnas Indonesia U19 sebelum naik kelas ke timnas senior di Piala AFF 2020. Saat itu umurnya masih menyentuh 20 tahunan, namun ia sudah bisa mencuri di tempat utama. Talenta Rizky Ridho sangat menonjol untuk pemain seusianya. Untuk itulah Indra Syafri menghadiahkan sebagai kapten timnas Indonesia U22 di SEA Games kali ini. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Somyok Pompanmong mengungkap masa depan Isara Sritaro usai selesai mentas di SEA Games 2023. Somyot mengaku sangat kecewa dengan kekalahan yang didapat oleh timnas Thailand U22 atas timnas Indonesia U22 di final SEA Games 2023. Meski begitu, Somyot tetap memuji kerja keras dari Isara Sritaro. Ia menyebut Sritaro sudah bekerja dengan baik. Namun soal kegagalan meraih medali emas, hal itu dinilainya terjadi karena perkembangan tim-tim di Asia Tenggara. Manajer timnas Indonesia U22 Yutana Yim Karun memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya. Ini adalah buntut dari insiden baku hantam dengan timnas Indonesia U22 di final SEA Games 2023 ini. Keputusan mundur manajer timnas itu adalah selang 2 hari setelah kekalahan 25 timnya dari timnas Indonesia U22 pada final sepak bola SEA Games 2023. Duel timnas Indonesia versus Argentina tersaji pada FIFA Matchday kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, namun bocoran sudah mulai diungkapkan oleh Vivin, ex-ko PSSI. Kepada awak media, Vivin mengatakan bahwa duel timnas Indonesia versus Argentina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Di sisi lain, Vivin juga belum tahu pasti apakah Lionel Messi ikut dibawa Argentina untuk menghadapi timnas Indonesia. Ia hanya bisa memastikan bahwa Argentina ini datang lewat hubungan baik antar federasi.